Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para dewan juri serta hadirin wal hadirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya bacakan judul pidato saya pada hari ini yang berjudul Meneladani Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasannya Mahmud Pasha almarhum seorang ahli ilmu falak, yaitu ilmu perbintangan atau masa yang akan datang, telah melakukan penelitian tentang peristiwa yang besar ini, yakni peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia menyimpulkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Peristiwa ini bertepatan pula dengan peristiwa tahun pertama Al-Fil atau tentara bergajah. Disebut dengan tahun gajah dikarenakan pada tahun itu terdapat kerusuhan dari pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka berusaha untuk menghancurkan Ka'bah agar orang-orang Arab di sana tidak lagi berhaji ke Baitullah. Mereka berangkat dengan membawa peralatan-peralatan lengkap dan menggunakan kendaraan-kendaraan gajah. Namun persiapan yang mereka anggap kuat dan yang mereka banggakan itu tidak mampu yang mereka anggap kuat dan yang mereka banggakan itu tidak mampu memenuhi maksud dan tujuan mereka. Dikarenakan di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka dan dilemparkan ke arah Abraha dan pengikut-pengikutnya. Dengan demikian gagallah usaha Abraha dan pengikut-pengikutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadmir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, yang artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dibakar ulat. Quran Surah Al-Fil ayat 1-5.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan di dalam kandungan Aminah binti Wahab Az-Zuhriyah. Ayah beliau dimakamkan di Madinah di tempat paman-paman Nabi dari ibunya sendiri yang bernama Bani Adi ibnu Dajjar. Yang tak lama kemudian beliau berpisah dengan ibunya yang meninggal dunia saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Dan beliau ikut bersama kakeknya Abdul Muthalib. Namun tidak lama kemudian Abdul Muthalib meninggal dunia. Dan beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Semenjak Nabi Muhammad SAW hidup bersama pamannya, beliau mulai bekerja keras untuk menggembala kambing milik orang lain. Hingga dari tahun ke tahun, beliau mulai mengikuti pamannya berdagang keluar kota. Hingga pada suatu saat Nabi Muhammad SAW berdagang milik Siti Khadijah, yang kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah menjadi Rasulnya untuk sebagai rahmat untuk semesta alam, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini adalah untuk meluruskan umat manusia agar tidak berbelok ke arah kesesatan, dan meluruskan umat manusia agar berlaku baik kepada Tuhan yang Maha Esa, berlaku baik kepada sesama manusia, dan berlaku baik kepada makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa perubahan di dalam aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mencontoh akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hakikat ajaran agama Islam. That's all my speech delivered in this opportunity. Please forgive me for my mistakes. Thank you so much for your nice attention. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.